Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya senang kembali berjumpa dengan Bapak Ibu semua yang taat setia untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka sebelum kita akan mendengar dan membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari baru yang Engkau beri. Oleh karenanya kami siap untuk diperlengkapi dengan firman-Mu. Maka ya Tuhan, kiranya hati dan pikiran kami dibukakan dan diarahkan oleh Roh Kudus, sehingga kami dapat fokus pada pemberitaan firman Tuhan dan hidup kami ada di dalam kuasa firman Tuhan yang mengubahkan kehidupan setiap kami. Bersabdalah, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sarapan pagi ini kita akan merenungkan tema kaya di hadapan Allah. Diambil dari Lukas pasal 12 ayat 20 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Terpujilah nama Tuhan. Menurut Bapak Ibu dan Saudara, apa definisi kaya di hadapan Allah? Apakah kita termasuk orang yang kaya di hadapan Allah? Bapak Ibu dan Saudara, frasa kaya di hadapan Allah muncul dari perumpamaan Yesus untuk mengajar para murid, khususnya di dalam melihat dan memaknai harta milik. Pengajaran ini berkaitan dengan kecenderungan seseorang untuk menjadi tamak dan egois, menggantungkan hidup hanya pada harta kekayaan dan keengganan untuk berbagi kehidupan. Jadi yang Yesus tolak bukanlah orang kaya atau kekayaan yang dimiliki, melainkan Yesus menolak sikap hidup dan hati yang condong pada ketamakan, keegoisan, dan kefanaan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tidak dapat memungkiri bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sekolah, masa depan, jaminan hari tua, kita perlu memiliki harta. Dan itulah mengapa kita bekerja untuk mendapat penghasilan, dan hal ini menunjukkan bahwa harta memang penting untuk menunjang kehidupan manusia. Walau harta itu penting, saya tidak menyebut itu sebagai yang utama dan pertama yang harus dikejar. Sebab kita tidak boleh lupa bahwa hidup manusia tidaklah bergantung pada harta yang dimiliki, melainkan hidup kita bergantung pada Allah itu sendiri. Sebab seluruh kehidupan manusia adalah milik Allah. Hal ini mengingatkan kita bahwa seberapa banyak pun harta yang kita miliki, tidak akan pernah dapat menjamin bahwa kita bisa menentukan seberapa lama waktu yang kita mau untuk hidup di dunia ini. Dengan kata lain, kita perlu sadar bahwa pemilik segala sesuatu adalah Allah, dan kita hanyalah penata layan atau pengelola dari apa yang dipercayakan Allah kepada kita. Refleksi bahwa kita adalah penata layan atau pengelola dari segala sesuatu yang Allah percayakan, itulah yang akan membuat kita tidak condong pada ketamakan. Sebab kita sadar bahwa Tuhan mencukupkan dan memelihara apa yang kita butuhkan, bukan apa yang menjadi keinginan ataupun ketamakan kita. Yang kedua, menghindarkan kita dari sikap hidup yang mengejar, apalagi menggantungkan hidup hanya pada harta yang fana. Sebab kita sadar bahwa hidup kita haruslah bergantung pada Allah, sang sumber kehidupan. Dan refleksi ini membuat kita tidak menjadi orang yang egois, yang hanya mau menikmati dan memikirkan diri sendiri, karena kita sadar bahwa sebagai
pengelola harta milik yang dipercayakan Allah. Kita diminta untuk berbagi kehidupan dan mengulurkan tangan bagi yang membutuhkan dan perlu ditopang. Dengan kata lain, Bapak, Ibu, dan Saudara, kaya di hadapan Allah adalah mereka yang mampu menjadi penata layan atau pengelola yang baik dari segala sesuatu yang dipercayakan Allah kepadanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Engkau percayakan agar kami dapat mengelolanya. Maka hikmat kebijaksanaan Tuhan kami mohon supaya memampukan kami sebagai para penata layan yang baik, agar kami dapat mengelola berkat, materi, dan segala sesuatu yang kami miliki hari ini untuk memuliakan Allah, agar kami dapat membagikannya bagi orang-orang yang berkekurangan dan membutuhkan, dan Tuhan memakai kami sebagai saluran berkat, sukacita dimanapun kami ditempatkan. Maka kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan percayakan bagi kami, dan kami memohon hikmat-Mu memperlengkapi dan membuat kami menjadi bijak di dalam mengelolanya. Kami juga saat ini ya Tuhan hendak berdoa bagi seluruh karyawan GKI Kediri, mereka yang bekerja mengabdi di gereja kami, melayani di gereja kami. Kami mendoakan untuk Bapak Ike, Bapak Dadang, Saudara Wahyu, Saudara Sony, Bapak Koko, Bapak Adi, Bapak Didi, Bapak Agus, dan juga Bapak Edi. Tuhan, kiranya Engkau yang akan memberkati kehidupan mereka secara pribadi. Tuhan juga memberkati kehidupan keluarga mereka. Jamin juga masa depan anak-anak mereka. Dan kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau yang akan menambahkan sukacita dan damai sejahtera di dalam karya kerja dan pengabdian mereka di GKI Kediri, supaya mereka yang menjadi keluarga besar GKI Kediri merasakan hidup di dalam berkat, kasih, dan pemeliharaan Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang akan terus memelihara kehidupan mereka dengan mencukupkan apa yang diperlukan. Pagi ini kami juga siap untuk menjalani aktivitas hari ini. Tuhan, berkatilah seluruh kehidupan kami, masa depan kami, usaha dan pekerjaan kami, dan setiap pergumulan yang kami hadapi. Terpujilah nama Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua.